aku bisa menghilang. Aduh, sakit. Ada target baru. Tunggu. Kamu yang waktu itu interview kan? Kamu hamil juga? Aku tiba-tiba hamil. Orang tua aku nggak percaya dan aku sekarang diusir dari rumah. Ada yang nggak beres. Kita semua tiba-tiba hamil setelah melamar kerja di PT itu. Kita harus cari tahu. Kamu pakai guna-guna ya? Maksudnya, kami hamil pas mau ngelamar kerja di sini. Oh, aku inget kalian. Waktu itu kalian nggak datang pas interview. Wah, siapa kamu? Terus pelamar yang lain di mana? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak lihat ada yang ngantri selain saya. Sebenarnya ini perusahaan khusus perempuan, tapi karena dia satu-satunya yang melamar, jadi apa boleh buat. Terus gimana tanggung jawabnya, Bu? Waktu kami nunggu di ruang tunggu, tiba-tiba perut kami sakit semua. Betul. Kalau gitu kita cek CCTV aja, biar tahu kronologi yang sebenarnya. Kami pun mencari tahu kenapa para pelamar wanita ini gagal interview. Terima kasih, Kek. Berkat kakek aku keterima, meskipun perusahaan ini khusus cewek. Bos, ini laporannya. Kebetulan banget. Tangkap dia. Aku balas kamu ya. Tanggung jawab. Apa hal kawan aku ini pada bunting semua? Anak-anak, ayo kita mulai ulangannya. Ini kan sekolah khusus perempuan. Cikgu, tak bisa ke cancel dulu dia nih. Sebab kawan saya lagi sakit. Kenapa jadi kamu yang atur saya? Serah saya dong. Aku tak akan biarkan kawan aku dapat nilai jelek. Duh, ini jawabannya apa ya? Jawaban the B. Aku nggak tahu lagi jawabannya. Yang itu pula jawabannya C. Hebat kamu ya, Mamoy. Kasih tahu jawaban yang mantap. Sorry Pak, bukan macam itu maksud saya. Boy, jangan dilawan. Bahaya tahu. Kamu harus dihukum sama kepala sekolah. Karena udah ngasih jawaban ke temen dan lawan sama guru. Mama, tapi cikgu. Gak ada tapi. Keluar dari ruang saya sekarang. Excuse me, Bu. Ayo, silakan duduk manis. Alamak, kepala sekolah nih laki-laki. Saya dapat laporan. Kamu bantuin teman ngerjain ulangan ya? Tak lah Pak, saya hanya... Gak usah bohong kamu. Siswi kayak kamu harus dihukum. Cikgu nak buat apa? Mau kasih kamu hukuman yang enak. I think kawan-kawan aku bunting gara-gara Pak Kepala Sekolah. Aku harus kabur. Kalau tidak, Jangan harap kau bisa kabur, Mamoy. bawa kampung. Dialah yang udah jebak aku kat sini. Gak usah takut. Perih dikit aja kok. Moy harus cari cara apapun untuk kabur. Yuk, bisa yuk. Semangat. Oke, sekarang saatnya. HP ku sayang. Bisa ketahuan lagi nih. Oke, pokoknya aku harus cari tahu siapa selingkuhan Mas Bastian. Sebelumnya aku nggak sengaja lihat suamiku pelukan sama cewek lain. Mas Bastian? Sayang, kamu gak apa-apa? Mana cewek yang kamu peluk tadi? Mana? Cewek? Gak ada. Oh, aku tahu kamu salah paham. Aku gak meluk cewek. Aku meluk diri aku sendiri. Tapi aku nggak percaya sama alasannya. Dikira aku tolol. Apa? Jadi dia selingkuhan Mas Bastian? Awas kalian! Udah pokoknya, gas kalian aja besok pagi baru keluar. Sayang, tapi aku mana? Aku mau nelpon klien nih. Klien yang mana? Oh my god! Klien yang ini maksud kamu? Yolah. Mas Bastian, tolongin Desi. Desi sakit. Mas, nih rasain. Bisa-bisanya kamu selingkuh sama bencong. Heh, Eike ini bukan bencong. Eike ini cewek tulen. Bencong diam. Siapa suruh kamu ikut-ikut? Sayang, udah. Oh, mau ngebela? Nih rasain. Sakit. Woi, lepas! Dia teman Mimi nggak tahu diri. Awalnya mereka menumpang karena rumahnya kebanjiran. Tapi... kalian siapa? Hai Tante, aku bestinya Meme. Loh, Laila, kamu ngapain kesini? Terus
Mei, kita numpang di sini dulu ya. Soalnya rumah kami kebanjiran. Boleh kan? Boleh dong. Ayo mah, kita mau beli kamar. Mei, jangan lupa bawain koperku ya. OMG, tanda-tanda rumah dijajah nih, Mei. Mereka juga nggak modal. Semuanya beli pakai uang mami. Itu kan makanan kami. Kok dimakan sih? Aduh, Meme, masa kamu gak kasihan sih sama Tante sama Laila? Kami lagi kesusahan loh. Iya, bener tuh Mei. Jangan pelit, ntar kuburan kalian sempit tahu. Ternyata mereka merencanakan sesuatu di belakang Meme dan Mami. Nih mah, Laila udah dapet racun buat ngebasmi Meme sama mamanya. Mantep nak, kalau kayak gini kita bisa nguasain rumah ini. Kita kayak mendadak mah. Wih, ternyata ada udang di balik bakwan. Meme nggak bisa biarin ini. Mama, kok Laila diikat? Parasit kayak kalian berdua ini memang harus diikat biar nggak nyusahin. Kamu tega sih Mei sama teman sendiri. Mana ada teman yang mau ngebunuh temennya sendiri. Nak, kita ketahuan. Meme nggak nyangka kalau kalian tega sama kami. Mei, maafin kami, lepasin kami Mei. Nanti kita apain ya, Mi? Apa kau? Apa kau? Apa kau nggak senang? Apa kau? Apa kau? Keluarin bapakku kau ya? Aduin aja, aku kan yatim. Rasain kau, emang gak enak jadi yatim. Kok kasihan ya? Kalian ini pada kenapa sih? Dia Tante, dia yang duluan gangguin Laila. Masa katanya Laila yatim? Mana ada bohongnya Tante. Megan nggak tahu kalau dia nggak punya bapak. Aduh, jadi yang bener yang mana ini? Ya juga sih, aku kan juga yatim ya. Kita bikin panti asuhan bareng aja ya Tante. Nah, ini panti asuhan baru kita. Jadi kalian jangan berantem lagi ya. Kamu kenapa lagi sih? Dia pijat kaki Meme Tante. Mana ada? Aduh, kalau kayak gini gimana mau nenanginnya? Mau sosok ayah. Tiba gini aja baru kompak. Ya udah deh, sabar. Aku mau nikah dulu. Nih, udah nemu suami barunya. Halo anak-anak, aku ayah baru kalian. Ih, ayah baru. Ternyata gini ya punya keluarga. Ya kan Laila? Iya, Mei. Padahal dia cuma aktor bayaran. Kok aku jadi baper beneran ya? Makasih ya Tante. Hei Laila, panggil dia Mama dong. Oh iya, Mama. Iya, kalian baik-baik ya. Jangan ribut mulu. Ma, bikin adek baru dong. Udah disuruh bikin anak aja lagi. Aku mau. Kok mau? Bikin. Ya Tuhan, aku kan cewek jadi-jadian. Mana bisa bikin anak? Maaf telat, tadi saya... Ngapain nih duduk di sana? Udah telat duduk di kursi bos lagi. Sana pergi. Oh iya, maaf. Gak apa-apa dong, bosnya juga belum datang. Abang duduk sini aja. Belum kerja aja udah ngambil kursi orang. Udah kayak wakil-wakil aja. Benaku mana ya? Perasaan tadi ada di sini. Boleh pinjam pena nggak? Heh, kalau ngelamar tuh modal. Kalau nggak sana cabut. Berisik banget dari tadi. Ini bang, pakai aja. Kebetulan pen aku ada 2. Makasih ya. Bawa-bawa penjilat nih, belum kerja aja udah ngejilat. Hei kalian berdua, nggak usah ngimpi deh kerja di sini. Kalian tuh nggak pantas tau nggak? Kalian berdua itu kampungan. Kalau kita berdua ini lulusan dari luar negeri. Mending kalian berdua pergi deh sana. Selamat siang Bu. Ibu pasti bos yang mau nginterview kami kan? Ini CV saya Bu. Good afternoon, Miss. Saya Nadine Amira, lulusan S1 Harvard. Mending Miss lihat CV saya dulu aja. Selamat siang Pak Bos. Para investor sudah datang dan nungguin Bapak di ruang meeting. 10 menit lagi meeting akan dimulai. Biar saya saja yang ngertiin Bapak untuk interview mereka. Halo Nisa, kemungkinan aku bakal datang telat. Soalnya jalanan macet banget nih. Tolong sampein ke para interviewer ya. Baik Pak Bos.
Oke, nanti kamu tolong ambilin jas saya di ruangan saya. Tadi saya buru-buru di jalan, makanya saya nggak bawa jas. Baik, Pak. Oh iya, satu lagi. Kamu nggak perlu interview mereka, karena kita udah nemu manajer keuangan kita yang baru. Selamat ya, kamu diterima di perusahaan saya. Yang bener, Pak. Sorry, saya nggak terima. Ini nggak adil. Belum interview udah main terima aja. Ma, saya juga nggak terima kalian kerja di sini. Orang sombong kayak kalian nggak pantas kerja di perusahaan saya. Kami lagi yoga bareng. Aduh, encok. Aduh, gimana nih? Aku nggak bisa gerak. Biar aku bantu. Pak RT mau ngapain? Anda ditangkap. Tangkap karena apa ya? Oh, gak mau ngaku ya? Bu polisi, tolong kami. Astaga, kalian kenapa? Tadi kami lagi yoga, tiba-tiba badan kami encok. Bukannya ditolongin, kami malah dinodain sama Pak RT. Oke, saya akan tindak dia sekarang. Hah? Itu fitnah, Bu Polisi. Oh ya? Lalu apa pembelaan kamu? Kemarin tuh saya di rumah aja, karena saya tuh lagi sakit. Saya di rumah seharian. Kalau nggak percaya, tanya sama pembantu saya. Apa semua itu benar? Bohong Bu, semua itu bohong. Sekarang, kamu akan saya penjara. Saya tidak salah, Bu. Pak RT udah di penjara. Itu artinya sekarang kita udah bebas yoga. Kok kamu bisa keluar penjara? Ah, jariku. Kamu bukannya pembantunya Pak RT? Kena kamu. Setelah aku memenjarakan Pak RT, aku lihat kamu berubah jadi dia setelah pakai cincin itu. Sekarang, ikut aku ke penjara atau aku dor.